الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bidurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Ikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Kamis tanggal 5 Juni 2025 Miladia bersama dengan tanggal 9 Zulhijjah 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh muazin Al-Ustadz Rahman Hanif dan solat nantinya akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kyai Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Sayrus Salikin. Diinformasikan dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, kami mengundang kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama menunaikan solat Idul Adha insyaallah pada hari Jumat pukul 06.30 di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Ikramo Palembang dengan tertib dan penuh hikmat. Jamaah dihimbau untuk menempati saf sesuai ketentuan, yakni ikhwan atau laki-laki di area lapangan dan akhwat atau perempuan di area di dalam ruangan masjid. Dena lokasi solat tersedia di setiap pintu masuk untuk memudahkan penempatan. Mohon parkir kendaraan di tempat yang tidak mengganggu jalannya ibadah, masuk melalui pintu sesuai arahan panitia, serta tidak mengambil posisi solat di depan imam. Diharapkan pula untuk menjaga barang bawaan masing-masing dan turut menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah, dan untuk tidak meninggalkan tempat solat serta mendengarkan khutbah bersama khatib. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Ikramo Palembang mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah solat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام دمها وجعلنا من صالح أهلها. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك من شر الوسواس الخناس الذي ربي أعوذ بك من همات الشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلي الله أكبر. الله لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب الرحمن
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pendek itu. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina fid din wa li zurriyyatina wa lil mu'minin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit tawfiq. Amin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. آمين. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الفاتحة على نية الرضا والقبول. أن الله يكتب الصحة والعافية والسلامة خصوصا على نور ليلى بنت عبد القدس في أداء مناسكها للحج والعمرة والزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وأن الله يجعل حجها حجا مبرورة وعمرة مقبولة وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون عند الدعاء لإخواننا من المسلمين في أداء نسكهم للحج والعمرة وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الرمل الرقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بها الحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اكتب السلامة والعافية والغنيمة لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك من عبة محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا على نور ليلى بنت عبد القدوس في أداء مناسك حال الحج والعمرة والزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حجها حجا مبرورة مقبولة وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لم تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. يا رب البيت الحرام، يا رب الخل والحرام، يا رب المشعر الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب النور والظلام، يا رب القدرة في الأنام، يا رب التحية والسلام. اللهم بلغنا كما بلغت عبادك الحجج إلى بيتك الحرام للحج والعمرة والزيارة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا مدبر دبير، يا مسهل سهيل، يا ميسر يسير يسرنا ولا تعسر بجاه البشير النذير والسراج المنير وبالإجابة جدير إنك على كل شيء قدير. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi handallahu yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirina ajma'in annallaha yaqbalul jami' wa ya'funul jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya al akhirah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, di hari yang istimewa, di hari yang berkah, hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah, yang kita kenal dengan sebutan Hari Arafah, yang tidak ada hari-hari di dunia ini mengalahkan kemuliaan Hari Arafah. Kita kembali ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini masih di dalam pasal yang menyebabkan kebinasaan lisan, masih di dalam pembahasan yang ke-15 dari jenis-jenis kebinasaan lisan, yaitu ghibah. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya sekalian kelakuan mengumpat itu haram dan tiada diharuskan oleh syarak melainkan 6 perkara. Jadi ada istisnanya, masih ada pengecualian. Ngumpet itu haram kecuali di dalam 6 perkara. Artinya tidak dihukumkan haram. Pertama, at-tazallum, yaitu mengkhabarkan akan kejahatan orang yang menzalim akan dikau kepada qadhi. Maksudnya, ngomongkan perlakuan zalim seseorang kepada kita di hadapan hakim. Ya. Kita ngadukan hal kita di hadapan hakim untuk minta diberikan putusan hukum, supaya menghukumkan ia akan dia. Maksudnya hakim tadi. Ya. Atau mengkhabarkan akan kejahatan qadhi yang menzalim akan dikau kepada sultan, supaya menghukumkan ia akan dia, maka yang demikian itu harus. Maksudnya mengadukan qadhi kepada sultan.
Mungkin kita merasa diperlakukan dengan ketetapan hukum yang tidak adil. Maka kita boleh mengadukan perlakuan ketidakadilan hakim yang kita terima ke hadapan sultan, ke hadapan raja. Sebab jadi hakim ni senang tak senang, gerot tak gerot lah. Resikonya pasti besar. Ya. Yang kadang-kadang sudah berusaha untuk menetapkan putusan dengan adil, masih dapat fitnah dikatakan tidak adil. Apalagi yang memang benar-benar menetapkan hukum secara tidak adil. Ya. Jadi ada cerita hadirin sekalian. Kelak dengar cerita tak kira-kira. Ya. Ini termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad. Pada bab yang terakhir kitab Nasaihul Ibad, bahwa di antara kata Rasulullah orang yang tidak mendapatkan pandangan rahmat Allah itu yang pertama dayus. Dayus itu wong yang tidak katik rasa cemburu terhadap perempuan-perempuan yang dalam tanggung jawab dia. Apakah itu istrinya, saudarinya atau anak-anaknya. Nah, kemudian yang kedua kata Rasulullah jayyuf. Ada sahabat bertanya, "Wa mal jayyub ya Rasulullah?" Siapa jayyub itu ya Rasulullah? Orang yang tidak mendapatkan pandangan rahmat Allah. Maka Rasulullah menyatakan nabbash, tukang gali kuburan. Ya. Sebenarnya profesi menggali kubur ini, hadirin sekalian, termasuk istimewa, tidak setiap uang. Ya. Gali kubur, ya. Bilal, hilang boleh Bilal. Ya. Artinya apa? Tidak setiap uang. Ya. Bersedia kadang-kadang untuk jadi penggali kubur. Cuma jayyub yang dimaksud dalam keterangan ini, jayyub yang fajir, yang dia tadi berlaku zalim. Maka dikisahkan hadirin sekalian, ada seorang tukang gali kubur yang dia ini kalau siang dia menggali kubur, begitu jenazah dimakamkan, malamnya kubur itu digalinya lagi, gawenya maling kain kapan nong mati. Ya. Si Jayyub ini tadi, itulah gawinya sepanjang profesinya itu. Kalau ada orang meninggal, dia galikan kubur, begitu jenazah dikubur, malam kubur itu digalinya lagi. Dia maling kain kapannya, lembar demi lembar kain kapannya dia tarik, dipalingnya. Akhirnya masyhur, terkenal. Si Jayyub ini, tukang gali kubur ini, gawinya punya gawe sampingan lain, maling kain kapan mayit. Walhasil sampailah kemasyhuran si Jayyub ini tadi, khabarnya kepada seorang qadhi, seorang hakim. Akhirnya hakim tadi berpikir, jangan-jangan kaget kalau aku mati, kuburan aku bongkarnya juga oleh mamang ini, kain kapan aku dipalingnya juga. Alhasil dipanggilnya lah si Jayyub tadi. Dipanggilnya bahwa katanya telah masyhur kabar sampai kepada aku, gawe kau ini begini. Nah, sekarang aku tidak mempersoalkannya itu. Yang nak aku tanya, mulai dari gali lubang sampai selesai penguburan, kira-kira berapa nian biayanya? Jawab si Jayyub, sekian Tuan Qadhi biayanya. Nah, kau ku bayar, kata Qadhi, 2 kali lipat. Tapi kita ada MOU. Kalau zaman ini hari, kita janji dulu. Ya. Dengan catatan, kaget, kalau aku mati, kubur aku jangan kau bongkar lagi, kain kapan aku jangan kau paling lagi. Siap uji Jayyub ini. Double ini. Uangnya mati lagi belum lah, boleh double. Alhasil, dibayar double. Takdir Allah berlaku,
Qadi tadi meninggal. Begitu dikabarkan kepada Jayub yang tukang gali kubur tadi, apa kata istrinya? Kak, ingat kamu telah dibayar di muka, double below. Perjanjian kamu awas, jangan lagi nak gali kubur yo, nak maling kain kapan yo. Apa jawab Jayub? Beri jola deh, dia lah mati juga, nak marah, nak baca lagi, kulanjak ke, uji masih aku maling tu lah. Inilah pak, wong maling hati-hati, jangan uji kamu kadang-kadang lah bertobat, ada kesempatan masih ngejo ke. Ya. Ini si Jayub ini. Walhasil hadirin sekalian, begitu qadi tadi dikubur, malam harinya digali lagi oleh si Jayub tadi kuburannya. Dia nak maling kain kapannya. Nah, ditakdirkan Allah, begitu kubur itu digalinya lagi, Allah buka ke kasab tukang gali kubur tadi. Ditakdirkan Allah, dia pacak nyingok kondisi alam barzah, Pak. Saat itu dia melihat qadi tadi sedang didudukkan di dalam liang lahatnya. Sedang didudukkan. Di hadapan qadi ini ada dua malaikat yang siap untuk memprosesnya. Akhirnya Jayub tadi melihat bagaimana dialog malaikat ditunjukkan oleh Allah. Kamu kalau percaya payu dengan cerita aku ni, tak percaya bukti kelak, kaget kita sama-sama mati. Ya. Kata malaikat yang pertama, kita teliti setiap anggota badannya. Tapi cak mana kita nak mengetahuinya? Mana anggota badan yang berbuat maksiat, mana anggota badan yang tidak berbuat maksiat. Kata malaikat kedua gampang. Masing-masing anggota badannya kita cium. Kalau dia tak katik bau, tandanya aman. Anggota badannya tidak berbuat maksiat. Tapi kalau dia mengeluarkan bau busuk, itu tanda anggota badannya itu ada melakukan perbuatan maksiat. Dimulailah hadirin sekalian. Mulai dari tangan. Tangan kanan katik bau, tangan kiri katik bau. Kaki kanan katik bau, kaki kiri katik bau. Dimulai pula dari matanya. Saat dijingok mata kanan, mata kiri katik bau, aman kalau? Nah, pada saat mencium telinganya, mencium kupingnya. Kuping kanan dah katik bau, tapi dari kuping kiri mengeluarkan bau busuk yang begitu hebat. Nah, inilah yang masalah kata malaikat. Ini bermasalah. Kenapa sampai sebelah kupingnya tidak bau, sebelahnya mengeluarkan bau busuk yang begitu hebat? Sampai akhirnya kuping yang keluar bau busuk tadi ditiup oleh malaikat. Begitu ditiup oleh malaikat, keluar kobaran api sampai memenuhi liang lahat itu. Jayub yang tadi diperlihatkan oleh Allah bagaimana kondisi alam kubur, saat itu wajahnya disilap oleh api yang memenuhi liang lahat. Sampai akhirnya kedua matanya buta, sampai mati tak baca nyingok. Apa kata malaikat? Ada apa si fulan ini, qadi ini, hakim ini, kok sebelah kuping yang mengeluarkan bau busuk yang begitu hebat? Ternyata hadirin sekalian, selidik punya selidik. Ketika dia menjabat qadi, menjabat hakim, dia pernah menetapkan putusan dari dua orang yang berselisih, dari dua orang yang bersengketa, cuma karena dasar keterangan secara sepihak, tidak mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Na'udzubillah. Kondisinya model ini, sekali dia tetapkan hukum, sekali dia tetapkan putusan, cuma mendengar kesaksian secara sebelah pihak dari dua orang yang bersengketa. Kondisinya seperti itu. Mak mano kalau jadi gawe ju,
tetap ke hukum sesuai dengan titipan. Mana lagi kira-kira? Peka kalau kanan kiri, teko mata buta, jangan macam-macam. Nah, kalau nak caut lengkap cerita itu, hadirin sekalian silakan baca dalam kitab Nasaihul Ibad. Pada bab yang ke-10, bab yang akhir dari kitab Nasaihul Ibad. Di antara orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah tidak mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau kita mendengar si fulan bercerita, ngomongkan si A jahat, si B jahat, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita tidak pernah tahu siapa orang yang paling benar, paling jahat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak benar, nasib kita bakal tidak beda jauh dengan qadi tadi, ya. Nah, ini riba yang pertama, ya. Kita tadi cerita riba kan yang dikecualikan, yang dia tidak dihukumkan haram, seperti ketika seseorang mengadukan kezaliman yang diterimanya di hadapan qadi, di hadapan hakim. Atau ketika seseorang mengadukan kezaliman hakim kepada dirinya di hadapan raja. Itu riba yang dikecualikan, tidak berdosa, tidak haram. Yang pertama. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu ala raddil munkar wa raddil ma'asi ila salahi. Artinya harus mengkhabarkan akan kejahatan orang kepada orang besar atau raja. Karena sebab meminta tolong akan dia atas menolak akan kejahatan orang itu. Dan harus pula mengkhabarkan akan kejahatan orang yang berbuat maksiat kepada orang besar atau kepada raja-raja. Karena sebab minta tolong akan dia supaya mengembalikan ia akan dia orang yang berbuat maksiat itu kepada berbuat kebajikan. Nih, kita ngadukan kepada pemimpin perbuatan maksiat si fulan. Tujuannya supaya dia berhenti dari melakukan perbuatan maksiat. Kita ngadukan kepada pemimpin kezaliman yang dilakukan oleh si fulan. Kita sebutkan keburukan-keburukannya, maksiat-maksiatnya. Maka itu tidaklah dianggap sebagai riba. Tidak dihukumkan ngumpet. Karena tujuannya untuk menghentikan orang itu daripada perbuatan maksiat. Sementara kita sendiri tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian yang maksimal untuk menolakkan perbuatan maksiat. Maka silahkan laporkan kepada yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan. Tidak dihukumkan kita sebagai orang yang meriba. Dan ketiga, al-istibta, minta fatwa. Istibta itu minta fatwa. Yakni harus mengkhabarkan kejahatan orang kepada mufti. Mufti itu maksudnya ahli fatwa. Karena menuntut fatwa kepadanya. Seperti berkata seorang kepada mufti, bapakku atau saudaraku telah menzolim akan di aku dengan berbuat kejahatan akan di aku. Apa hukumnya? Dan betapa jalan yang melepaskan akan yang demikian itu. Seperti yang diriwayatkan daripada perempuan yang bernama Hindun. Nah, ini Hindun. Ya. Maka mengadu ia akan hal suaminya, Aba Sofyan. Sofyan ini pelit dengan bini. Sofyan yang ini dalam cerita ini, ya, bini Abu Sofyan ini namanya Hindun. Dia ngadu si Hindun tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Oi, syahih ini pelitian, cebekean nian. Apalagi kalau bahasa gitu, getabasa. Ya. Jadi Hindun ngadukan kebahilan, kekikiran suaminya kepada Rasulullah. La yu'tini ma yakfini ana wa waladi fa akhidhu min ghairi ilmihi. Faqala khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Artinya bahwasanya Abu Sufyan laki-laki kikir. Padahal ia tiada memberi akan di aku dan akan anakku makanan dan pakaian.
yang memadai akan di aku? Dan adakah harus aku mengambil akan makanan atau pakaian itu dengan tiada ia mengetahui akan yang demikian itu? Jadi Indun ngadu, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini pelitnya bukan main dengan aku dan dengan anaknya. Kira-kira boleh tak ya Rasulullah, aku ngambil bagian dari hartonya untuk makan aku dan anakku, untuk pakaian aku dan anakku? Maka sabda Nabi SAW, apabila ambil olehmu akan makanan atau pakaian itu yang memadai akan dikau dan akan anakmu yang ma'ruf, dan jikalau tiada ia mengetahui akan yang demikian itu sekalipun. Nah, jadi berijolah kamu yang jadi laki yang ngerasa pelit dengan bini, ini dalil. Lalu keliwat pelit dengan bini, cemekean dengan bini, sampai-sampai ya maaf-maaf untuk makan barangkali kekurangan untuk anak bini, kalau sampai duit dimbek oleh bini, jangan marah. Inilah Hindun ngadu dengan Rasulullah. Khuzma yakfiki bil ma'ruf. Ambillah sekedar dapat mencukupimu dan keluargamu dengan cara yang baik. Artinya apa? Dibolehkan, tapi jangan galonyo. Sekedar untuk hajat pada saat itu, tapi dengan cara yang baik. Walaupun tanpa sepengetahuan dia. Kaget kalau dia sudah balik, nyo tahu pak, duit kamu dalam laci aku ngembeknya. Ngapo? Beras kurang, lauk dak kate. Duit kamu ada, tapi kamu berikinan ngenjuk kami. Jadi, ya duit kamu dalam dompet tu lah aku mbek. Untuk makan dia tu lah, untuk makan anaknya. Ya. Nah. Tapi selagi masih pacak minta dengan cara yang baik, mintalah dengan cara yang baik. Jangan jadi kebiasaan, mau betino, mudah-mudahan denger rekaman ini ya. Nah, tayangan ini. Jangan jadi kebiasaan, mentang-mentang boleh dikit-dikit nak buka dompet laki. Buka sorokan laki, tahu sorokan? Al-laci. Ya. Nah, jadi jangan jadi kebiasaan. Nih. Jadi dia minta fatwa. Ya. Ketika dia dizolimi oleh orang tuanya atau saudaranya ke hadapan mufti. Apa yang harus ku perbuat? Ya. Sebab dia melakukan begini-begini kepada aku. Nah, itu tidak dianggap sebagai ghibah, tidak dianggap sebagai mengumpat. Ya. Keempat, tahdzirul muslimina minasyarri. Artinya harus mengkhabarkan kejahatan orang karena menakuti akan orang yang muslim daripada kejahatan orang itu. Apabila engkau lihat akan seseorang yang baru menuntut ilmu itu, padahal ia berulang-ulang pergi kepada orang yang bid'ah. Nih. Yakni orang yang tiada baik i'tiqadnya, atau orang yang tiada baik agamanya, maka harus engkau khabarkan kepadanya akan kejahatan orang itu, supaya jangan ia mengaji kepadanya, atau supaya jangan ia bersahabat dengan dia. Karena bersahabat dengan orang yang demikian itu membawa kepada membinasakan akan agama. Tadi dikatakan kita tahu si fulan ini datang nak nuntut ilmu kepada si fulan, sementara si fulan yang dituju untuk dijadikan guru menuntut ilmu itu termasuk wong yang ahli bid'ah. Ayat apa yang dimaksud ahli bid'ah di situ? Ahli bid'ah di sini adalah orang yang sesat i'tiqadnya, atau orang yang dia meremehkan hukum syariat. Solat boleh tak? Solat tak apa-apa. Nah, ini jangan dibuat guru yang model ini. Ya. Kita tahu memang persis. Jadi kalau ada orang datang kepada dia untuk belajar, boleh kita tunjuk tahu. Ngapo? Aku khawatir. Kaget kau melok terpengaruh. Ngapo? Sebab dia di dalam pengajian, dalam pelajarannya ngomong. Ngapo? Bahwasanya solat itu ya nak solat, tidak solat tak masalah, tak apa-apa. Ya Allah. Nah ini Pak, berapa hari ini rame ada yang nanya. Ustaz, katanya
Kalau Idul Fitri atau Idul Adha jatuh bertepatan hari Jumat, kita tidak wajib sholat Jumat. Ai, benar-benar wae. Alangkah beraninya ngatakan tidak wajib itu. Ya. Sebenarnya itu rukhsah, hadirin sekalian. Keringanan yang diberikan oleh Rasulullah pada masa itu. Kalau hari raya bertemu dengan hari Jumat, dulu di antara kaum muslimin itu mereka tinggalnya di dasar lembah, di lereng-lereng gunung. Untuk datang ke masjid atau ke tempat salat Id, mereka sudah keluar dari tempat tinggal mereka sebelum terbit fajar. Sehingga kalau bubar salat Id, andai mereka kembali ke kampung mereka, rasanya tidak mungkin lagi untuk balik lagi ke masjid nak melaksanakan salat Jumat. Zaman dulu itu masjid jauh. Beda dengan sekarang, sejengkal masjid, sejengkal masjid. Masjid yang ada lagi tak penuh lah, negak masjid baru. Masjid baru lah kekurangan jemaah lah, negak lagi masjid baru. Alasan apa? Pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berbuat baik ni bukan negak masjid baik. Banyak anak yatim putus sekolah, banyak orang miskin kelaparan, itu urusi. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak semata-mata negakkan masjid. Nah, mereka yang jauh dari masjid tadi pada masa itu diberikan rukhsah oleh Rasulullah. Yang masih tetap nak nunggu-nunggu, yang nak balik silakan. Mereka tidak salat Jumat, tapi mereka tetap wajib melaksanakan zuhur. Inilah yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya. Bukan berarti tidak wajib Jumat. Sekarang ini kita lihat dasar hukumnya. Salat Id itu sunat muakkad, salat Jumat itu fardu ain. Mana ceritanya kita hidup di zaman yang serba canggih. Ini kalau ngatakan salat Jumat tidak wajib. Sementara masjid sangat mudah kita jangkau. Tempatnya dekat-dekatan. Apa alasannya? Kalau alasannya sunat, nih, habis sholat subuh besok, tidurlah kamu. Bangun jam 10. Begitu ditanya, ngapa tidak sholat Id? Itu sunat juga. Dosa tak kira-kira? Tidak. Tapi kalau sholat Jumat, fardu ain. Jadi tidak mungkin yang sunat bisa menggugurkan yang fardu ain. Jadi kita mesti paham dulu asbabul wurudnya. Jangan sembarangan ngomong. Kalau sudah sholat Id, tidak wajib sholat Jumat. Itu untuk yang di sana, di masa Rasulullah, yang tinggal di lereng gunung, di dasar lembah. Kalau kita tinggal cuma sejengkal dari masjid, apa alasan untuk tidak Jumat? Artinya tetap wajib Jumat. Begitu ditanya alasannya apa? Katanya Pak Ustadz tidak bagus kalau sehari 2 kali khutbah. Uji kulanjak kalah 3 kali khutbah. Yang ketiga habis Jumat khutbah nikah. Beginilah yang bujang, agak aku khutbah nikah. Acut. Itu alasan jawaban yang terkesan dibuat-buat, ngakal-ngakali. Tidak ada keterangan ngatakan tidak bagus sekali dalam sehari 2 kali ada 2 kali khutbah. Itu macam-macam namanya ya. 4 tadi berapa sudah? Keringanan riba tadi. Demikian lagi jika engkau lihat akan seseorang yang berulang-ulang pergi datang mengaji kepada orang fasik atau ulama yang jahat, maka harus engkau khabarkan kepadanya akan kejahatan orang yang fasik dan kejahatan ulama yang jahat, supaya menjauhi orang itu daripada berguru kepada orang yang demikian. Maksudnya apa? Ya seperti yang akidahnya tadi sesat, atau yang dia merendahkan hukum syariat. Tetapi engkau qasad akan yang demikian itu karena Allah Ta'ala. Jadi niat kita ngenjuk tahu karena Allah. Kita tidak kepengen orang lain yang lebih banyak jadi tersesat. Dan jangan engkau qasad karena dengki akan dia.
Jangan, karena aku tidak demen. Ngapo? Dengki. Tidak usah kau ngaji dengan dia, tidak usah kau belajar dengan dia, tidak usah kau hadir di majelis dia. Ngapo? Aku tidak demen. Oh, itu karena kedengkian. Tapi karena kalau alasannya benar, karena dia meremehkan syariat, akidahnya menjadi khilaf. Karena kita tujuannya karena Allah, supaya jangan sampai orang lain banyak menjadi terkhilaf, tergelincir. Dan demikian lagi, jika engkau lihat akan seorang berkehendak membeli akan sahaya, padahal engkau ketahui akan sahaya itu pencuri atau berbuat maksiat, maka harus engkau khobarkan akan orang yang berkehendak membeli akan dia akan kejahatan sahaya itu. Itu zaman dulu, perbudakan. Kan dulu perbudakan, budak hamba saya itu dijual belikan. Ternyata budak ini hamba saya ini galak maling, galak berbuat maksiat. Boleh kau beritahukan kepada orang yang akan membelinya, jangan dibeli. Kenapa? Justru khawatir kaget Anda dapat mudarat kalau membeli budak ini. Ya. Supaya menjauhi ia daripada membeli akan sahaya itu. Dan demikian lagi, jikalau bertanya seorang akan dikau akan hal orang yang hendak dijadikannya akan saksi, jikalau engkau ketahui akan orang itu jahat, maka harus engkau khabarkan akan kejahatan orang itu. Maksudnya wong ini tidak dipilih sebagai saksi. Kalau kita tahu wong ini fasik, ya, apapun saksinya ini, apa dalam menetapkan suatu hukum, termasuk, maaf ngomong ini hadirin sekalian, saksi dalam akad pernikahan. Itu kadang-kadang zaman sekarang ini Pak, jadi kebanggaan. Jadi saksi, wow, wong hebat. Ya. Wong ternamo. Padahal sebenarnya yang menjadi saksi itu carilah wong yang alim, abid, adil, berilmu, ahli ibadat, adil. Makna adil itu ya terjauh dari dosa besar. Ya kalau dosa kecil ya siapapun manusia tidak menutup kemungkinan pasti punya dosa. Jadi kita janganlah sembarangan dalam memilih. Apalagi gawe ini halal haram, gawe zina jadi ibadat, ya, gawe hino jadi mulia, melipat gandakan nilai ibadat. Kadang-kadang kita malah meletakkan orang-orang yang tidak semestinya untuk kita jadikan saksi. Maka itu hati-hati. Nah kalau kita tahu wong yang bakal dijadikan saksi ini wong tidak beres, ahli maksiat, apalagi tidak semayang. Ya. Wah ini adik kan banyak wong tidak semayang. Ya. Kalau pergi kondangan Ustaz berpeci, iya bukan ukuran. Ada juga wong yang ahli semayang kadang-kadang tidak berpeci. Waktu itu jangan tidak berpeci kamu kalau semayang. Makruh. Dengar apa tidak? Kecuali nah wong lagi wukuf di Arafah pakai ihram, kalau pakai peci kena dam dia. Ya, larangan ihram itu diantaranya tidak boleh menutup kepala. Kalau sengaja sholat nak ke masjid, jangan tidak pakai peci, beli kopiah, ya. Kopiah ragit jadilah. Tahu kopiah ragit? Iya kopiah ragit. Kopiah benang itu, nah yang kalau dilepit 4 pecah ragit itu masuk mangkok tinggal nyiram kuah baik. Ya, itu namanya kopiah ragit. Ini kadang-kadang bangga, wong terhormat, wong hebat, punya pangkat, itu dijadikan saksi. Padahal yang afdal jadi saksi itu tadi, carilah yang ahli ibadah. Ya. Carilah kalau masih ada pilihan wong soleh, letakkanlah orang yang soleh untuk jadi saksi. Dan demikian lagi jika orang berkehendak beristri, nah, nak bini, ya. Bujang, dengar ya Bu, yang bujang-bujang. Jikalau orang hendak beristri, maka bertanya ia akan dikau akan perempuan yang hendak diperbuatnya istri itu. Padahal ia jahat perbuatannya.
maka harus engkau khabarkan akan kejahatan perempuan itu. Dan demikian lagi jika seorang berkehendak mempersuamikan akan anaknya perempuan dengan seorang laki-laki yang jahat, maka harus engkau khabar kepada bapak perempuan itu akan kejahatan laki-laki itu dan barang sebagainya. Jadi kalau ada orang nak babini, makanya benar cara orang zaman dulu ya. Aku ni kalau dak katik halangan bakal bermantu dengan tetangga kamu. Kira-kira menurut kamu mak manolah perilaku budak itu. Kadang-kadang malah justru kita nyuruh wong yang kita percaya selidiki cak mana kondisi si pulan itu. Nah ini rupanya ada tuntunannya, Pak. Supaya apa hikmahnya tidak salah pilih. Begitu juga yang nak bersuami, dicari informasi mak mano perilakunya si laki-laki ini, bagaimana kondisinya. Ya tujuannya tidak lain supaya jangan sampai paling tidak meminimalkan kemudaratan. Jangan sampai nanti terjadi mudarat yang lebih baik. Syukur-syukur tidak ada mudarat. Sebab tujuan pernikahan itu adalah menyempurnakan ibadah. Jadi di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Uzkurul fajira bima fihi likaila yahzarahun nas. Artinya sebutkan oleh kamu akan orang yang fajir, yakni orang yang fasik itu, akan kejahatan yang di dalamnya itu, supaya menjauhi akan dia itu oleh manusia. Jadi kita tunjuk tahu, sepengetahuan yang kami tahu, perempuan itu begini, 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 begini. Jangan pula kita ditanya ngelebih-lebih ke. Nah, kadang-kadang karena rasa hasad kedengkian, yang tidak seburuk itu akhirnya kita jadikan lebih buruk. Atau barangkali baiknya tadi kita lebih-lebihkan. Jangan, sesuai dengan yang mana kita tahu, beginilah pribadinya, beginilah kondisinya, beginilah keluarganya. Nah, yang lebih daripada itu wallahu a'lam. Ya. Agak kita ngelebih-lebihkan, kita kata ke bagus, kenyataannya tidak bagus, kita kena salah ke? Atau kita terlalu menjahat ke? Terlalu mencampakkan muru'ah seseorang. Tapi ternyata begitu berumah tangga dia jadi wong baik. Berarti kita sudah termasuk berusaha untuk mencampakkan kehormatan orang lain. Maka itu jangan terlalu berlebih-lebihan. Berikanlah informasi itu ya sesuai sejauh mana ukuran yang kita tahu. Dan yang kelima, ini masih panjang hadirin sekalian. Ada 6 tadi kan, dan ada keterangan-keterangan lain. Sampai di bagian akhir ini nanti, bagaimana seandainya kita meribak, kita ngumpat seseorang, amaliyah apa yang harus kita lakukan, dan nanti akan dibahas oleh Syekh Abdul Somad pada bagian akhir daripada kebidasaan yang ke-15 ini. InsyaAllah kita bahas pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma 'allimna min ladunka bijahi man 'allamta min ladunka ilman min awliyaika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu 'ala an-nabiyil mukhtar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.